tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab harus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman, dalam bingkai cipta pendidikan, untuk menggapai cita-cita mulia. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah, Kau embankan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah, Kau embankan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab harus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman, dalam bingkai cipta pendidikan, untuk menggapai cita-cita mulia, untuk menggapai cita-cita mulia. Madrasah Sanawiyah Negeri Kudus mendidik tunas bangsa, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, junjung tinggi akhlak mulia. Madrasah Sanawiyah Negeri Kudus kembangkan ilmu pengetahuan, belajar berkarya giatkan untuk menyongsong masa depan. Bina siswa cerdas mandiri, berilmu dan bermoral islami, selalu prima dalam prestasi, serta mulia budi pekerti, berdaya guna bagi masyarakat, siapkan generasi penerus, ikhlas beramal penuh semangat, MTSN 1 Kudus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku peserta didik baru MTS Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2020-2021 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini, mulai hari ini, kalian secara resmi menjadi murid-murid baru di MTS Negeri 1 Kudus. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat kepada kalian. Setelah melalui seleksi yang ketat, kalian bisa terpilih dari 1142 pendaftar. Kalian berjumlah 362 ini yang terpilih dan lolos menjadi siswa baru MTS Negeri 1 Kudus. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat dan selamat bergabung, selamat menempuh ilmu di MTS Negeri 1 Kudus. Selamat bergabung, selamat menjadi warga Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus. Mulai hari ini kalian akan mengikuti kegiatan yang bernama Masa Pengenalan Lingkungan Madrasah, di mana mulai hari ini sampai 3 hari ke depan kalian akan bersama-sama dengan kakak-kakak kalian dan bapak ibu guru kalian akan berusaha dikenalkan tentang Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus, tentang lingkungan madrasah, tentang sistem pembelajaran, tentang tata cara pergaulan, tentang tata tertib madrasah, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah, tentang kegiatan intrakurikuler, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti dan yang boleh diikuti dalam rangka pengembangan bakat dan minat kalian. Kemudian juga kalian akan dikenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus, misalnya ruang kelas, kemudian kantor tata usaha, ruang kepala madrasah, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang guru, kemudian juga ada boarding, atau pondok, asrama, kemudian dikenalkan juga tentang aula, mana aula, untuk apa, kegiatan apa, kemudian masjid, lapangan, dan sebagainya. Kalian nanti akan mengetahui melalui tayangan-tayangan, karena pada saat ini kita belum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan tatap muka, atau kalian belum diperbolehkan untuk hadir di madrasah. Oleh karena itu kegiatan MPLM ini dilakukan dengan menggunakan media IT, menggunakan media sosial, juga menggunakan baik jaringan internet maupun non jaringan. Oleh karena itu harapan kami kalian bisa mengikuti kegiatan MPLM ini dengan sungguh-sungguh, cermati betul, diikuti dengan sungguh-sungguh, dengan aktif kalian mengikuti MPLM ini. Karena diharapkan dengan adanya MPLM nanti kalian setelah kita diperbolehkan kegiatan tatap muka, setelah kalian diperbolehkan untuk hadir di madrasah, maka akan lebih mengenal madrasah, segera bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan madrasah. Demikian itu anak-anakku. Oleh karena itu sekali lagi pesan kami, ikuti kegiatan MPLM ini dengan sebaik-baiknya dan selalu mohon bimbingan dan petunjuk dari Bapak Ibu guru, kakak-kakak kalian melalui media yang nanti akan disampaikan. Kemudian pesan saya kepada kalian yang pertama yaitu selama pembelajaran dari jarak jauh ini kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Usahakan nanti pembelajaran karena menggunakan HP kalian ya mungkin pinjam kakak atau
orang tua, syukur kalian memiliki sendiri. Gunakan HP untuk pembelajaran dengan sebaik-baiknya, bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian taat dan patuhilah kedua orang tua kalian dan juga Bapak Ibu guru. Arahan-arahan dari Bapak Ibu guru melalui media nanti ikuti, karena pembelajaran nanti dilakukan secara jarak jauh menggunakan daring maupun luring. Untuk itu kemudian anak-anakku yang saya sayangi, karena saat ini kondisi di sekitar kita masih belum aman dari COVID-19 atau virus corona ini, maka pesan saya tetap kalian di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang penting. Jaga kesehatan, keselamatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan selalu kalian kalau keluar rumah pakai masker. Selalu pakai masker, kemudian sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, kemudian jaga jarak dengan orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Kemudian selalu menjaga kebersihan badan, mandi minimal 2 kali, sering-seringlah cuci tangan. Kemudian tempat kita harus selalu bersih, pakaian kita juga selalu bersih. Kemudian laksanakan sholat 5 waktu dengan tertib, teratur, dan juga baca Al-Quran. Kemudian tugas-tugas dari Bapak Ibu guru nanti selama pembelajaran jarak jauh laksanakan dengan sungguh-sungguh, dan sehingga nanti mudah-mudahan ketika kalian sudah masuk ke sekolah sudah bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya sehingga mudah menyesuaikan diri. Demikian anak-anakku, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan madrasah untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dengan ini secara resmi kami nyatakan dimulai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan dan saya sayangi, marilah pertama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala sesuatu, baik rahmat, taufik, serta inayah dan hidayah bagi kita semua, berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu biarpun secara daring, bukan secara langsung. Pertama perkenalkan bahwa saya adalah, nama lengkapnya Dwi Teguh Putrono, selaku pembina OSIS dan mengajar di kelas 8 mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam hal ini aku akan menceritakan profil Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus yang tercinta ini. Anak-anakku yang saya sayangi, dulu MTS Negeri 1 Kudus itu adalah bukan MTS Negeri 1 Kudus, tapi adalah dari PGA 6 tahun dan PGA 3 tahun. Pada tahun 1978, berdasarkan keputusan Menteri Agama tahun 16 tahun 78 tanggal 16 Maret 78, maka yang dulu PGA 6 tahun berubah menjadi PGA negeri, dan PGA negeri berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri. PGA yang 3 tahun berubah menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri. Maka dengan otomatis
Madrasah Sanawiyah Negeri Kudus ini menjadi negeri yang dulu PGA 3 tahun. Di Kudus dulu hanya satunya MTS negeri yang ada di sini, yaitu MTS Negeri 1 Kudus ini. MTS Negeri Kudus yang kita cintai ini itu letaknya di Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwung Kudus. Tetapi letak ini ada 2 kecamatan, seharusnya ada 2 gedung. Gedung yang pertama berada di Kecamatan Kaliwungu, terpisah dengan sungai, terbelah sungai. Yang di bagian timur itu ikut Kecamatan Kota Kudus. Sehingga praktis ada 2 kecamatan, tapi secara hukum kita berada di Kecamatan Kaliwungu. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus ini dulu tidak sebanyak ini lokalnya. Dulu berdirinya di tahun 78 hanya 3 lokal. Yang dulu itu berada di yang sekarang ditempati boarding, itu awal berdirinya madrasah. Setelah sekian lama 15 berjalan dengan begitu pesatnya, maka di tahun 1983 menjadi 15 lokal dengan rincian per kelas. Dulu putra dan putri dipisah. Jadi kelas 7, 8, 9 putra menempati di kelas A, B, dan C, sedangkan putra menempati D, E, F, G, H. Itu sekian tahun berjalan, sehingga madrasah kita sangat pesat perkembangannya. Maka gedungnya melebar sampai di sebelah timur bangunan utama. Pada tahun 2011 di Kudus ada Madrasah Sanawiyah Negeri baru, yaitu berada di Mejobo. Maka otomatis madrasah kita ini bukan MTS negeri tapi menjadi MTS Negeri 1 Kudus dengan keputusan Menteri Agama nomor 95 tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011. Perkembangannya di awal-awal dari madrasah ini memang dilihat sebelah mata. Setelah sekian tahun berjalan, banyak prestasi-prestasi yang dikembangkan sehingga menjadi tujuan utama untuk belajar di madrasah ini. Madrasah Sanawiyah Negeri Kudus ini mempunyai misi terwujudnya madrasah berbudi pekerti mulia, berprestasi prima, dan berbudaya peduli lingkungan, dan mempunyai moto prima dalam prestasi, mulia dalam budi pekerti. Inilah visi dan moto dari madrasah kita. Untuk kelas yang nanti akan kamu tempati banyak sekali, ada sekitar 33 kelas, lantai 1 dan lantai 2. Kelas 7 nanti akan menempati di kelas lantai 2. Untuk kelas 8 di lantai 2, kelas 9 di lantai 1, ada di lantai 2. Untuk perinciannya, ruang kelas kita itu ada 33 kelas. Lalu ruang kepala madrasah, tata usaha, ruang guru, ruang waka, ruang BK, itu satu ruangan. Besok insya Allah kalau kamu nanti masuk kita akan tunjukkan ruangannya di mana. Lalu untuk lab komputer yang kemarin kakak kelasmu ujian dengan komputer, ada lab 4 sekarang, yang 1 digunakan untuk studio ini yang untuk rekaman. Jadi praktis labnya menjadi 3 lab komputer. Yang 1 sudah beralih menjadi studio untuk rekaman. Lalu untuk lab bahasa ada 2, ada di atas dan ada di bawah. Lalu ruang menjahit
ada ruang elektro, ada lab IPA, ada lab perpustakaan atau ruang perpustakaan, ada ruang baca, ada aula, masjid, itu ada satu semuanya. Masjid ada di atas untuk yang putra, yang putri untuk tempat sholatnya ada di bawah, dengan fasilitas tempat wudhunya ada 5 tempat, baik putra maupun putri dipisah. Lalu ada kantin yang ada di sebelah selatan atau di depan boarding putri, ada 4 kantin. Lalu ruang koperasi atau kantin koperasi juga ada 1 berada di sebelah timur. Lalu ada ruang OSIS ada di atas, ruang pramuka, ruang UKS PMR, ruang ada kantor satpam atau ruang satpam, gudang, WC guru, ada 7, WC siswa. Ini paling banyak karena gedungnya banyak, maka WC-nya juga diperbanyak. Ada 24 kamar mandi dan WC-nya. Lalu lapangan olahraga dan upacara berada di belakang, tempat parkir sepeda kamu kalau bawa sepeda. Untuk boarding As-Syafi'iyah ada 1 unit di sebelah selatan khusus putri. Kalau yang putra masih menempati ruang kelas di sebelah utara. Lalu makan boarding ada di sebelah utara tempat sholat putri. Lalu hotspot ada 4 atau 5 unit hotspot. Lalu website nanti akan saya diktekan websitenya. Untuk prestasi yang ada di madrasah ini, anak-anakku yang kemarin mempunyai piagam pendaftaran lomba matematika, lomba IPA, atau lomba olahraga dan sebagainya, kembangkanlah. Karena kakak kelas kamu yang kemarin prestasinya juga sangat hebat. Begitu. Jadi untuk ujian akhir nasional 3 tahun terakhir, kakak kelas kamu di tahun 2015-16 itu mempunyai rata-rata nilai 69,2. Peringkat kabupaten menjadi peringkat 6, baik kabupaten maupun provinsi. Di tahun berikutnya meningkat drastis di tahun 2016-17 dengan nilai 73,23, dari peringkat 6 melonjak ke peringkat 3 baik kabupaten maupun provinsi. Di tahun berikutnya 2018-2019 ini rata-rata juga naik dari 75,19, peringkatnya peringkat 3 provinsi maupun kabupaten, termasuk nilai tertinggi ada yang kemarin sempat mendapatkan bonus umroh dari Bapak Kepala Madrasah yang kemarin. Sehingga anak-anakku yang besok mau masuk silahkan kembangkan prestasinya setinggi-tinggi mungkin. Untuk peraih nilai tertinggi UN SMPMTS seprovinsi Jawa Tengah diraih oleh Ananda Hayun Safinatul Abror. Ini siswa MTS Negeri kelas 9A dulu dengan jumlah nilai 389,5. Yang inilah anak ini yang dapat bonus umroh. Lalu untuk website yang tadi sudah saya disebutkan bahwa nanti websitenya di MTS Negeri Kudus ada www.mtsn1kudus.com. Ya, saya ulangi, websitenya mtsn1kudus.com dengan emailnya mts_negeri_kudus@yahoo.co.id. Bisa nanti mungkin nanti pembelajaran juga lewat web, maka tolong di Lalu untuk kepala madrasah yang sampai hari ini itu ada 8 kepala madrasah yang memimpin madrasah ini dari awal sampai hari ini. Jadi yang pertama, awal berdirinya itu Bapak Haji Sukimo AF itu memimpin madrasah sanawiyah
kira-kira hampir 10 tahun lebih, dari mulai berdiri tahun 7, 10, 9 sampai tahun 1991. Pak Sukunya memimpin hampir 11 tahun kalau tidak salah itu ya. Lalu setelah Bapak Suki Mu'aif purna tugas, digantilah Bapak Dr. Haji Mas Adi di tahun 1991 sampai 1994. Setelah itu Pak Mas Adi juga dipindah tugaskan, maka datanglah Bapak Dr. Sadi Haryono. Ya, inilah dari Pak Kimo sampai Pak Mas Adi, dulu kelasnya masih campur, pisah, putra sendiri, putri sendiri. Setelah Bapak Haryono datang di tahun 1994, maka kelasnya sudah dicampur baik putra maupun putri. Ya, kelasnya putri sendiri, putra sendiri, sekarang tidak. Putri dan putra sekarang sudah dicampur sejak Pak Haryono ini datang. Karena dengan peralihannya dari PGA Keman. Setelah Bapak Haryono pindah tugas ke Semarang, maka digantilah Pak Haryono oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Yahid MAG di tahun 1999 sampai 2003. Begitu juga Bapak Abdullah Yahid mutasi, maka diganti oleh Bapak Dr. Haji Syafi'i di tahun 2003 sampai dengan 2008. Di era Pak Syafi'i inilah boarding dikembangkan atau ada boardingnya. Dulu belum ada boarding, sekarang ada asrama, dulu bukan boarding tapi asrama. Asramanya dinamakan As-Syafiyah. Itu karena Pak Syafi'i sebagai pencetus atau penggagas asrama, maka nama itu diambil dari nama Pak Syafi'i. Maka boarding kita namanya boarding As-Syafi'iyah. Pak Syafi'i memimpin di tahun 2003 sampai 2006. Ya, Pak Syafi'i ini tidak sampai purna tugas karena Pak Syafi'i sudah sedo atau meninggal dunia sebelum masa akhir tugasnya selesai. Lalu setelah Bapak Syafi'i, maka digantilah oleh Bapak Haji Nur Salim MPD. Pak Nur Salim ini juga hampir lama, sekitar 10 tahun atau 9 tahun berada di madrasah ini. Pak Nur Salim dulu guru madrasah sanawiyah kita juga, diangkat jadi kepala. Pak Nur Salim ini memimpin di tahun 2006 sampai 2014. Setelah Pak Nur Salim lama, maka digantilah Pak Nur Salim dengan Bapak Haji Ali Musafa SAG MPDI di tahun 2014 sampai 2018. Dan yang terakhir setelah diganti Pak Ali Musafa, datanglah Bapak Haji Muhammad Taufik Hidayat SAG MPD dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Pak Taufik ini juga bukan orang asing. Dulu 10 tahun yang lalu Pak Taufik ini juga mengajar di MTS Negeri 1 Kudus ini. Setelah dipromosi di kepala, dia meninggalkan MTS selama 10 tahun atau 11 tahun, maka kembali ke madrasah ini, memimpin madrasah ini. Begitulah anak-anak sekilas tentang sejarah singkat Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus yang kita cintai ini. Mari kembangkan bakat kamu untuk meningkatkan prestasi yang ada di madrasah ini. Jadi Pak Teguh, kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan MPLM, masa pengenalan lingkungan madrasah untuk peserta didik baru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus tahun 2020-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah lolos di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus ini dengan menyisihkan banyak pesaing, bahkan mencapai angka ribuan, dan menunjukkan bahwa ini kalian adalah siswa-siswa terbaik yang lolos
masuk ke Madrasah Sanawiyah Negeri Kudus. Anak-anakku yang berbahagia, perlu kalian ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Pada saat ini kalian sudah menentukan pilihan, yaitu masuk di madrasah sanawiyah. Untuk itu kalian harus memahami apa itu madrasah sanawiyah. Madrasah sanawiyah adalah salah satu bentuk pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum berciri khaskan Islam. Jadi kalian belajar di MTS ini akan mendapatkan 2 kurikulum sekaligus. Yang pertama adalah kurikulum pendidikan umum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab dari Kementerian Agama. 2 kurikulum ini kalian dapatkan dalam proses pembelajaran selama di Madrasah Sanawiyah. Jadi kalian mendapatkan kelebihan, keunggulan dibandingkan dengan SMP, yang mana di SMP pendidikan agama Islam diberikan hanya sebanyak 3 jam pelajaran. Kalau di Madrasah Sanawiyah kalian mendapatkan lebih dari itu, sekaligus ada materi bahasa Arab. Di samping itu, di Madrasah Sanawiyah Negeri Kudus nanti kalian akan mendapatkan kurikulum muatan lokal. Serta untuk siswa yang ada di kelas unggulan akan mendapatkan tambahan materi untuk program unggulan, serta yang ada di program boarding yang berasrama di Madrasah Sanawiyah Negeri Kudus akan mendapatkan kurikulum untuk kegiatan boarding. Struktur kurikulum Madrasah Sanawiyah di sini nanti kalian akan mendapatkan beberapa mata pelajaran. Untuk kelompok pendidikan agama Islam nanti akan terpecah menjadi 4 bidang submapel, yang yaitu adalah Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Ini yang menjadi kelebihan keunggulan kalian, di mana pendidikan agama Islam akan kalian peroleh secara lebih mendalam dengan kurikulum dari Kementerian Agama. Kemudian dari Kemenak sendiri juga menambahkan kurikulum untuk mata pelajaran bahasa Arab. Ini yang membedakan kalian lebih unggul dibandingkan sekolah umum, karena mapel bahasa Arab kalian dapatkan selama proses pembelajaran di Madrasah Sanawiyah. Kemudian untuk mapel umum yang lain, sama dengan sekolah menengah pertama, ada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada mata pelajaran matematika, ada mata pelajaran IPA, ada mata pelajaran IPS, ada mata pelajaran bahasa Inggris, ada mata pelajaran seni budaya, ada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ada mata pelajaran prakarya. Ini semua kalian dapatkan dengan materi, dengan kurikulum, dengan jumlah jam yang sama seperti anak-anak di SMP. Untuk mulok yang dikembangkan oleh Madrasah Sanawiyah Kudus, yang pertama adalah mulok bahasa Jawa, yang kedua adalah pembiasaan sosial dan praktek ibadah, yang mana nanti akan direncanakan lebih difokuskan pada kegiatan tahfidz. Nah, itu beberapa mata pelajaran yang akan kalian peroleh selama kalian belajar di Madrasah Sanawiyah Kudus. Untuk kelas unggulan nanti ada penambahan materi bidang sains, bidang tahfidz, dan bidang kebahasaan. Dan khusus untuk yang boarding nanti ada kurikulum boarding yang diselenggarakan
di luar jam sekolah pagi, yaitu mulai jam 4 sore sampai jam 5 pagi keesokan harinya. Nah, kegiatan-kegiatan ini nanti harus kalian ikuti selama kalian belajar. Jadi nanti setiap hari kegiatan belajar akan dimulai pada jam 7.15. Namun sebelumnya kalian harus hadir jam 6.45 untuk mengikuti program kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan nanti diisi dengan beberapa kegiatan, di antaranya adalah sholat duha, tadarus Al-Quran, kemudian sholawatan, kemudian di antaranya nanti menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. 30 menit pertama ini nanti kalian wajib ikuti setiap hari sebagai bekal untuk masuk ke materi pembelajaran. Mulai jam 7.15 kalian mengikuti program pelajaran, mulai jam pertama sampai jam ke-8 untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Untuk hari Jumat nanti pembelajaran sampai jam ke-6 yaitu jam 11. Dalam setiap kegiatan pelajaran nanti Bapak Ibu akan menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum yang ada. Di sini Bapak Ibu guru sudah memenuhi kompetensi sebagai guru mata pelajaran. Di madrasah kita ini ada 67 guru mata pelajaran yang nanti akan setiap hari berhadapan dengan kalian semua. Untuk itu nanti pada kesempatan belajar, tolong kalian ikuti dengan baik, diikuti kesempatan ini dengan baik, sehingga nanti diharapkan akan memperoleh hasil belajar yang maksimal. Untuk penilaian, ada beberapa kegiatan penilaian, baik penilaian sikap, penilaian pengetahuan, ataupun penilaian keterampilan. Bapak Ibu guru nanti pada setiap pertemuan akan mengadakan penilaian, setidaknya penilaian sikap yang bisa dilaksanakan pada setiap hari, pada saat setiap kegiatan belajar mengajar, yang dalam bentuk pengamatan, dalam bentuk pemantauan, dan sebagainya. Maka setiap saat kalian akan dipantau, akan dinilai sikap kalian. Penilaian pengetahuan diantaranya nanti adalah penilaian harian. Ada penugasan yang masing-masing Bapak Ibu guru nanti akan mengatur berdasarkan kesepakatan dengan kalian semua. Kemudian di akhir semester ada penilaian akhir semester untuk semester dasar, dan ada penilaian akhir tahun untuk semester genap. Semua bentuk penilaian itu nanti akan dikomunikasikan baik kepada kalian semua maupun orang tua kalian, sehingga nanti kalian bisa mempersiapkan dengan baik sebelum mengikuti berbagai bentuk penilaian. Kemudian di akhir tahun nanti diadakan proses penentuan kenaikan kelas. Yang perlu kalian ketahui bahwa misalnya nanti ada kriteria minimal untuk setiap mata pelajaran yang kita sebut dengan KKM. Jadi nanti masing-masing mapel akan menetapkan KKM mapel. KKM ini sebagai batas minimal untuk ketuntasan kalian mengikuti program pembelajaran. Nah, kalian semua diharapkan, bahkan diwajibkan untuk bisa mencapai kriteria minimal. Untuk itu, kalian harus bisa melaksanakan, mengikuti, mengerjakan berbagai bentuk penugasan dan penilaian ini dengan baik, sehingga di akhir semester, akhir tahun, kalian sudah bisa mencapai batas minimal. Untuk kenaikan kelas, ini dilaksanakan di akhir semester kedua. Kenaikan kelas itu nanti ditentukan dari seluruh program pembelajaran yang kalian ikuti. Bahwasanya untuk saat kenaikan kelas, yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester, baik semester 1 maupun semester yang kedua. Yang kedua, predikat sikap minimal baik sesuai kriteria yang ditentukan oleh madrasah. Untuk itu, tolong kalian selama belajar tunjukkan sikap kalian minimal baik, dan nilai sikap ini akan terpantau selama kalian belajar di madrasah dari pagi sampai siang, sampai pulang sekolah. Syarat yang ketiga adalah
predikat kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib kalian ikuti. Dan untuk dapat naik kelas, minimal mendapatkan predikat baik. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat sore. Untuk itu, tolong kalian mengatur jadwal, kalian atur bahwa hari Jumat nanti ada kegiatan di madrasah. Kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah, tolong kalian atur, jangan sampai bertumbukan dengan kegiatan pelaksanaan ekstra kurikuler pramuka. Syarat yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM. Jadi tidak boleh ada lebih dari 2 mapel yang nilainya di bawah KKM. Nah, untuk itu selama belajar kalian harus bisa menghasilkan atau mencapai nilai yang baik. Kalau masih ada kekurangan pada beberapa mata pelajaran atau KD, nanti biasanya gurunya akan mengadakan kegiatan remedial. Untuk itu tolong ikuti sebaik-baiknya, dan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru harus kalian selesaikan tepat dengan waktu. Kemudian syarat yang kelima adalah ketidakhadiran tanpa keterangan tidak boleh lebih dari 3. Hati-hati, kalian selama belajar kalau berhalangan harus menyampaikan surat izin. Orang tua membuat surat izin disampaikan kepada madrasah. Jangan sampai tidak ada keterangan atau alfa, karena ini adalah syarat untuk kenaikan kelas. Kalau alfa kalian lebih dari 3 hari, maka bisa menyatakan kalian tidak akan naik kelas. Nah, itu beberapa kriteria kenaikan kelas. Di samping kegiatan kurikuler, ada kegiatan pengembangan diri, ada beberapa kegiatan yang bisa kalian ikuti selama belajar di rumah. Kegiatan ini dilaksanakan sehabis kegiatan belajar pagi. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri diantaranya adalah kegiatan PKS. Nanti bisa diikuti, akan dilatih, dibimbing oleh pembimbing yang profesional. Kedua, ada kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, ada kegiatan PMR. Nah, ini yang punya hobi atau sifat suka menolong sesama di bidang kesehatan, menolong sesama, ini nanti bisa dilakukan pada kegiatan ekstra PMR. Kemudian ada kegiatan pencaksilat. Nah, ini rutin dilaksanakan. Ada kegiatan di bidang seni budaya, misalnya kegiatan seni baca Al-Quran, kegiatan kaligrafi, kegiatan seni musik atau ensembel musik, ada kegiatan teater, ada kegiatan rebana atau band. Kemudian ekstra yang lain ada kegiatan mading atau jurnalistik. Nah, madrasah kita punya wadah majalah An-Nahl. Nah, ini yang nanti kalian yang punya hobi di bidang jurnalistik nanti bisa masuk memilih ekstra di bidang mading dan jurnalistik. Kemudian ada ekstra OSN, ada ekstra IEC yang bahasa Inggris. Kemudian ada ekstra menjahit, ada ekstra robotik, dan juga ada kegiatan pelayanan konseling yang akan dilayani oleh konselor yang ada di madrasah ini, baik itu konseling pribadi, kelompok atau klasikal. Siap melayani dari madrasah. Ketika kalian ada masalah, ada problem, nanti bisa konsultasi dengan konselor yang ada di madrasah ini. Demikian paparan kami yang terkait dengan bidang kurikulum dan pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya, ketika nanti kalian bermadrasah bisa mendapatkan hal yang lebih banyak lagi terkait dengan kurikulum dan pembelajaran. Dari saya terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Kepada peserta didik baru kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus yang berbahagia, selamat kalian diterima sebagai peserta didik baru dan mulai bergabung menjadi keluarga besar MTS Negeri 1 Kudus. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya, selalu senang, sehat, dan semangat dalam belajar untuk mengembangkan potensi diri masing-masing. Dalam kesempatan masa pengenalan lingkungan madrasah ini, kami akan memperkenalkan, mensosialisasikan tentang tata tertib peserta didik yang berlaku di MTS Negeri 1 Kudus. Tata tertib atau peraturan ini adalah semua ketentuan yang mengatur kehidupan bagi peserta didik sebagai rambu-rambu dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah ataupun di lingkungan masyarakat dalam rangka menciptakan iklim dan budaya yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Peserta didik adalah pelajar yang memenuhi syarat serta terdaftar secara sah pada MTS Negeri 1 Kudus. Tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut madrasah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan, dan kenyamanan, serta nilai-nilai positif yang lainnya. Setiap peserta didik melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib yang berlaku di MTS Negeri 1 Kudus dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib peserta didik MTS Negeri 1 Kudus akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tata tertib peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2020-2021 meliputi 4 hal. 1. Tata tertib kelas dan lingkungannya. Yang kedua, tata tertib seragam dan atribut madrasah. Yang ketiga, larangan-larangan. Dan yang keempat, sanksi bagi yang tidak sesuai dengan tata tertib. Tata tertib kelas dan lingkungan meliputi bahwa peserta didik diharuskan sudah berada di madrasah sebelum jam pertama atau kegiatan dimulai. 2. Peserta didik harus mengawali dan mengakhiri setiap pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di madrasah. Yang ketiga, peserta didik yang terlambat harus lapor kepada guru piket untuk memperoleh izin masuk kelas. 4. Peserta didik dihimbau berada di luar kelas pada jam istirahat kecuali yang bertugas membersihkan kelas. 5. Peserta didik harus berada di dalam kelas selama jam pembelajaran berlangsung kecuali mendapat izin dari guru yang mengajar pada jam tersebut. Yang keenam, peserta didik yang bertugas piket segera menghubungi guru yang mengajar atau guru piket jika 5 menit setelah bel pertama atau bel pergantian jam pelajaran, guru yang mengajar belum masuk kelas. 7. Peserta didik harus berada di madrasah sampai jam pelajaran terakhir usai, kecuali dengan izin tertulis dari guru piket. 8. Peserta didik harus mengikuti upacara bendera, khitobah, tadarus, sholat zuhur berjamaah sesuai dengan jadwal yang berlaku dan kegiatan lain yang diadakan oleh madrasah. 9. Peserta didik yang berhalangan hadir harus mengirimkan surat pemberitahuan dari orang tua atau wali peserta didik. 10. Peserta didik harus taat dan patuh serta menyelesaikan tugas atau kewajiban yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ataupun dari pegawai madrasah. 11.
peserta didik harus membawa buku atau kitab dan perlengkapan sesuai dengan jadwal. 12. Peserta didik bertanggung jawab dalam pelaksanaan 5K. Keamanan, ketertiban, kekeluargaan, keindahan, kebersihan dengan bimbingan wali kelas. 13. Peserta didik harus membuang sampah pada tempat yang tersedia. Itu tata tertib tentang kelas dan lingkungannya. Kemudian bagian yang kedua, tata tertib seragam dan atribut madrasah. 1. Peserta didik wajib berseragam madrasah lengkap, rapi, dan sopan dengan atributnya, yaitu untuk hari Senin dan Selasa berpakaian seragam OSIS MTS Negeri 1 Kudus, bertopi, berdasi, berikat pinggang hitam, kaos kaki putih minimal 15 cm di atas mata kaki, berlogo MTS Negeri 1 Kudus, dan bersepatu hitam. Untuk hari Rabu dan Kamis, berpakaian seragam batik identitas MTS Negeri 1 Kudus, berikat pinggang hitam, kaos kaki putih minimal 15 cm di atas mata kaki, berlogo MTS Negeri 1 Kudus, dan bersepatu hitam. Tata tertib seragam dan atribut berikutnya adalah peserta didik wajib berseragam lengkap pada hari Jumat dan Sabtu, berpakaian seragam coklat, berikat pinggang hitam, kaos kaki hitam minimal 15 cm di atas mata kaki, berlogo MTS Negeri 1 Kudus, dan bersepatu hitam. Peserta didik putra berpeci hitam, dan peserta didik putri berjilbab dengan pin logo MTS Negeri 1 Kudus. Berikutnya, peserta didik wajib berseragam olahraga sesuai dengan ketentuan madrasah pada saat mengikuti praktek pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu training panjang, kaos lengan panjang, dan berjilbab bagi peserta didik putri. Training panjang dan kaos lengan panjang atau pendek bagi peserta didik putra. Kemudian larangan-larangan, hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh peserta didik. Jadi peserta didik dilarang berhias atau bersolek berlebihan, mengenakan perhiasan, anting, kalung, gelang secara berlebihan bagi peserta didik putri, bertindik memakai anting, gelang, serta kalung bagi peserta didik putra, dan bertato bagi peserta didik putra maupun putri. Peserta didik juga dilarang berambut panjang atau gondrong bagi peserta didik putra, rambut tidak rapi, disemir, dan berkuku panjang bagi peserta didik putra maupun putri. Dilarang mengenakan model pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan madrasah. Berikutnya, peserta didik dilarang memakai pakaian, topi, atribut apapun selain yang ditentukan madrasah. Dilarang membawa tas yang panjang yang sampai melebihi bawah pantat, sehingga tas atau kitab yang dalam tas itu seolah-olah tidak kita hargai. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian peserta didik juga dilarang makan minum sambil berjalan, dilarang melompat pagar dan jajan keluar madrasah. Peserta didik dilarang mengendarai sepeda di halaman madrasah. Jadi misalkan membawa sepeda sampai gerbang madrasah, nanti diturun, kemudian sepeda dituntun atau dibawa ke tempat parkir sepeda. Kemudian peserta didik dilarang mengendarai kendaraan bermotor ke dalam madrasah. Larangan berikutnya, mengajak, menerima orang atau peserta didik dari sekolah madrasah lain tanpa izin. Mengganggu, mengejek, mencela, menghina, mengumpat, berkata kotor, mengancam,
bersikap dan bertingkah laku tidak sopan kepada siapapun. Dan larangan berikutnya, membawa dan menggunakan HP atau alat komunikasi elektronik lain di madrasah. Dilarang mencoret-coret pakaian, seragam, dan melakukan tindakan yang dapat merusak atau mengotori sarana prasarana madrasah. Larangan berikutnya, membawa senjata tajam, benda dan zat kimia yang berbahaya lainnya. Dilarang membawa gambar atau video porno dalam media apapun. Dilarang membawa dan atau mengkonsumsi rokok, minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya. Tidak boleh gosok, memalak, atau mengemel, atau mengompas, dan mencuri. Tidak boleh ikut atau terlibat dalam perkelahian, judi, dan perbuatan kriminal yang lain. Dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, susila, sosial, dan hukum. Itu larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para siswa. Untuk sanksi, jadi sanksi yang akan diberikan oleh madrasah mulai dari 1, teguran lisan, kemudian sanksi edukatif, ada sanksi pemanggilan orang tua, wali peserta didik, kemudian ada pernyataan tertulis, ada teguran tertulis, dan jika terpaksa dikembalikan kepada orang tua atau wali peserta didik. Demikian anak-anakku semua, peserta didik baru kelas 7, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus, tahun pelajaran 2020-2021. Pengenalan tentang tata tertib yang berlaku di madrasah ini sudah kami sampaikan. Sebagai akhir dari kegiatan ini, bahwa telah terbukti ada pengaruh yang positif dan signifikan antara tata tertib madrasah dan sikap disiplin terhadap prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, MTS Negeri 1 Kudus selalu meningkatkan pelaksanaan tata tertib di madrasah. Agar kedisiplinan peserta didik dapat dikembangkan sesuai sebagai bentuk peningkatan prestasi, maka tata tertib ini perlu disosialisasikan kepada warga madrasah, orang tua, masyarakat. Peserta didik lebih memahami tentang tata tertib, artinya, manfaatnya, serta dapat melaksanakannya dengan penuh kesadaran sehingga tercapai peserta didik yang memiliki sikap disiplin serta memiliki prestasi belajar yang tinggi. Bagi orang tua dan keluarga diharapkan dapat terlibat dalam pelaksanaan tata tertib madrasah ini dalam bentuk usaha, pengawasan, serta memberikan pengertian kepada putra-putrinya di rumah. Demikian, semoga bermanfaat. Tata tertib peserta ini berlaku secara umum untuk santri boarding Sekolah Asafiyah MTS Negeri 1 Kudus. Nanti ada tata tertib tersendiri yang akan disampaikan dalam kesempatan yang lain. Dari kami, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seragam yang pertama, seragam OSIS berwarna putih biru dikenakan pada hari Senin dan Selasa dengan atribut topi, dasi, sabuk, kaos kaki putih berlogo MTSN 1 Kudus. Terdapat badge kelas dengan badge nama diletakkan di sebelah kanan, saku kiri dengan badge OSIS dengan badge merah putih diletakkan di atas saku. Untuk bagian kiri, logo MTSN 1 Kudus dan pin MTSN 1 Kudus dipasang di kerudung. Untuk seragam yang kedua, batik hijau MTSN 1 Kudus yang dikenakan pada hari Rabu dan Kamis. Di bagian depan terdapat badge nama, di sebelah kanan, badge OSIS diletakkan di luar saku sebelah kiri dengan badge merah putih diletakkan di atas saku sebelah kiri. Di lengan sebelah kanan terdapat logo kelas.
Di lengan sebelah kiri terdapat logo MTSN 1 Kudus dengan pin berlogo MTSN 1 Kudus dipasang di kerudung. Untuk seragam yang ketiga, pramuka, berwarna coklat, dikenakan pada hari Jumat dan Sabtu. Untuk laki-laki, di bagian depan kanan terdapat tanda pandu dunia berwarna ungu. Di bawahnya terdapat bed nama. Di bawahnya terdapat tanda pinro atau wapinro. Di sebelah saku kiri terdapat tanda pelantikan. Di lengan kanan terdapat tanda lokasi kuarcap. Di bawahnya tanda atau pita gudeg. Di bawahnya lencana atau bakde daerah. Di sebelah lengan kiri terdapat nomor urut, di bawahnya terdapat tanda regu, dengan di bawahnya tanda kecakapan umum atau TKU, dengan tingkat masing-masing kelas. Untuk perempuan, di bagian kerah baju bagian kanan terdapat tanda pandu dunia berwarna ungu, di bagian kerah bagian kiri terdapat tanda pelantikan. Di lengan bagian kanan terdapat tanda lokasi kuarcap, di bawahnya tanda atau pita gudeg. Di bawahnya lencana atau bakde daerah. Di lengan bagian kiri terdapat nomor urut, di bawahnya terdapat tanda regu, di bawahnya tanda kecakapan umum atau TKU sesuai tingkat kelas masing-masing.